Shalom semuanya. Shalom. Kami dari Pemuda Remaja GKJ Ekokapti Wonogiri akan mengadakan talk show teman hidup dengan judul Cintanya Aku. Nah, sebelumnya kita di sini menerapkan protokol kesehatan. Tidak lupa dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, kita akan kenalan dulu dong pasti ya. Saya sendiri, Dana, dan saya nggak sendiri nih. Saya ditemani dengan pembicara handal. Nah, bisa kenalan dulu Mas? Oke. Oh, iya. Halo Dana. Halo Kak. Halo teman-teman semua. Bisa kenalan dulu? Oh, saya disuruh kenalan. Iya, Oke, iya dong. ya. Kita harus kenalan Ini dulu jangan nih. tegang-tegang, Mbak. Oh ya. iya, iya. Oke, ya. Ya, nervous Oke. nih. Perkenalkan, nama saya Hirman. Yang kali ini kita kan belajar bersama. Ya. Ya, kita kan bareng-bareng belajar tentang teman hidup. Pasangan hidup. Ya. Betul sekali. Ya, topik ini sangat menarik ya guys, dan pada sesi pertama ini dengan judul Kepada Siapa Cinta Kita Ini Akan Berlabuh. Baik, sebelum menyampaikan materi, kita mau bincang dulu nih Kak, tentang pembahasan ini kan banyak nih pemuda remaja di kita ini, pembahasan ini tuh sangat gimana ya, menjadikan kita tuh bertanya-tanya gitu, apalagi istilah-istilah anak-anak zaman sekarang ini nih Kak, tentang cinta monyet, tentang cinta pertama, cinta lama bersemi kembali, CLBK, atau cinta buta. Nah, bagaimana tentang pandangan Alkitab sendiri, prinsip Alkitab mengenai hal ini? Oke, ya. Tadi Dana ngomong cinta monyet itu nunjuknya ke saya ya. Tapi oke, enggak apa-apa. Baik, teman-teman, jadi kalau kita ngobrolin tentang jatuh cinta nih ya. Ngobrolin jatuh cinta itu pastinya itu terkait dengan bagaimana perasaan seseorang tertarik kepada lawan jenis. Ya, artinya berarti itu sesuatu yang berkaitan dengan pasangan hidup. Nah, kalau kita bicara tentang pasangan hidup, itu ibaratnya kita sedang milih HP misalkan. Ya, kita mau milih HP itu berarti kita harus tahu dulu dong, saya butuh HP yang seperti apa. Terus saya butuh spesifikasi yang seperti apa. Terus saya punya uang berapa untuk saya mau beli HP itu. Demikian pula dengan pasangan hidup. Nah, teman-teman, saya ingin ngajak ya kita semua, kalau kita bicara tentang pasangan hidup, itu akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya pernikahan. Nah, ini perlu dicatat nih ya, berkaitan dengan pernikahan. Persoalannya menikah itu kan, apakah kita sudah mau menikah nih, anak-anak remaja, pemuda? Ya, entah itu kapan akan terjadi, justru sedini mungkin kita perlu belajar prinsip-prinsip itu. Oke, saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat beberapa bagian di Alkitab. Nanti semestinya di sini ada teksnya Alkitab ya. Oke, ya. Oke, kita akan buka dari yang pertama itu dari Maleakhi 2 ayat 14. Maleakhi 2 ayat 14 saya akan bacakan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi ternyata posisi antar pasangan hidup itu, berarti kalau kita bicara pernikahan suami istri dong ya, itu mereka seperjanjian, diikat oleh perjanjian. Tidak sembarangan itu menikah ya, ada perjanjian di hadapan Allah. Ketika pemberkatan nikah itu ada perjanjian yang itu di hadapan Allah. Ini. Tapi kemudian juga kita lihat di Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan. Artinya suami dan istri itu akan menjadi penolong sepadan, seimbang.
Nah, seimbang itu seperti apa? Kita lihat satu ayat lagi dari 2 Korintus 6 ayat 14. Dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Artinya pasangan hidup itu selain penolong yang sepadan, ini sesama orang percaya. Iya. Saya mengatakan tidak hanya seagama, tetapi betul-betul ini sesama orang percaya, sesama orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, ini karena kalau tidak demikian, maka itu bukanlah pasangan yang seimbang. Nah, lalu sekarang kalau kita ingin tahu nih, apa sih sebenarnya tujuan seseorang menikah? Ya, kalau secara umum kan orang menikah itu supaya ya proses hidup manusia itu kayak gitu. Terus menikah supaya apa? Supaya dapat keturunan. Ya, dan seterusnya. Tetapi apa kata Alkitab? Nah, kita akan baca dari Kejadian 2 ayat 24. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, tujuan pernikahan itu akan adanya kemandirian. Seorang pria itu kan mandiri secara ekonomi, mandiri secara sosial. Ya, jadi dia akan meninggalkan orang tua, dia akan menjadi kepala rumah tangga. Ini desain pernikahan. Lalu tujuan selanjutnya, Maleakhi 2 ayat 15, menghasilkan keturunan ilahi. Kita baca ayatnya, Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi yang dikehendaki Tuhan atas pernikahan adalah keturunan ilahi. Bukan hanya punya anak, tetapi menghasilkan orang percaya selanjutnya. Nah, itu keturunan ilahi. Nah, sekarang ini bagian yang terakhir nih. Iya. Dana. Kira-kira hubungan antara suami dan istri itu relasinya seperti apa? Nah, ternyata ada penggambarannya di Alkitab. Kita akan baca di Efesus 5 ayat 22 sampai 27 dan ayat 32. Kita bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat yang ke-32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi artinya hubungan suami dan istri, relasinya itu seperti hubungan jemaat dengan Yesus Kristus. Istri itu digambarkan seperti jemaat yang harus tunduk kepada suami, bahkan tunduk di dalam segala hal. Berarti ini kan dia harus punya suami yang benar nih. Suami juga demikian, dia akan mengasihi istrinya sama seperti Kristus sudah mengasihi jemaat, bahkan sampai memberikan nyawanya. Nah, kalau istrinya nggak benar, tidak seimbang, wah itu bisa habis-habisan hidupnya. Nah, itulah teman-teman semua, bagaimana pasangan hidup, bagaimana cinta kita akan berlabuh itu berarti kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria tadi. Yang kalau seperti halnya kita mau milih HP yang sesuai dengan spesifikasi yang kita perlukan tadi. Nah, kira-kira demikian Dana dan teman-teman. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Untuk selanjutnya nih, biar kita nggak tegang nih ya, saya punya apa ya, bisa dimaksud kayak yel-yel.
Nanti kalau saya bilang talk show teman hidup cintanya aku, sarangyo, kalian jawab sarangyo gitu ya. Bisa? Oke? Semangat ya. Oke. Talk show teman hidup cintanya aku, sarangyo. Iya. Semuanya ini biar nggak tegang Kak. Oke. Ini, semuanya. Ya. Ya, setelah ini tentang materi ini ya Kak ya. Yap. Kepada siapa cinta kita akan berlabuh. Nah, bagaimana nih Kak kita bisa memastikan kalau seseorang itu tepat untuk kita? Wah, oke, Dana. Bagaimana nih Kak? Jadi seperti halnya tadi saya katakan kita milih HP-nya. Iya. Jadi yang tepat itu yang seperti apa? Ya, yang sesuai dengan kriteria tadi. Nah, persoalannya kadang kita itu dikuasai oleh perasaan jatuh cinta dan mengabaikan kriteria-kriteria tadi. Cinta buta itu. Cinta tadi. buta, Iya. betul sekali. Maka penting sekali sejak saat ini teman-teman mungkin masih ada yang SMP, SMA. ada yang SMA, gitu. Itu maka teman-teman perlu memikirkan kriterianya sejak dari sekarang. Oh, iya. Nah, kriterianya apa sih? Misalkan tadi yang utama ya, dia jelas lawan jenis pasti ya. Iya, pasti. Nah, ini penting ya, ini Penting penting teman-teman ini, ya. pelajaran. Pilihlah lawan jenis, jangan yang sesama jenis. Oke. Lawan jenis. Kemudian yang kedua, dia juga anak Allah. Anak Allah. Orang percaya. Tuh. Lalu yang ketiga, penting lagi yang ini nanti akan kita bahas sesi berikutnya nih, Dan. Iya. Dia adalah seorang anak Allah yang bertumbuh. Ini menjadi syarat penting. Nah, itu pasti kalau demikian itu ini adalah pasangan hidup yang tepat. Oh, Gitu. Nah, penting juga tiap-tiap kita itu punya orang yang membimbing. Saya sangat menyarankan teman-teman remaja dan pemuda ini punya semacam ya kakak. Ya, Betul, kakak rohani, Iya. komunitas rohani, kakak mentor atau apapun lah namanya. Yang itu akan menolong kita untuk bisa belajar bersama, konsultasi. Bahkan ketika ada perasaan-perasaan tertentu yang sedang dirasakan bisa curhat kepada kakak itu. Nah, itu akan menolong kita bisa bertindak dengan tepat, tidak gerusa-gerusu. Gitu. Tidak cinta buta tadi. Gitu Dan. Terima kasih sekali Kak. Ini ada yang mau bertanya dari peserta. Oh ya, silakan Mas Pugu. Perkenalkan, nama saya Pugu. Saya mau bertanya kepada Mas Firman, adakah kemungkinan untuk seseorang itu tidak menikah? Oke, wah ini kemungkinan seseorang tidak menikah. Kemungkinan seseorang tidak menikah. Wah ini kira-kira ini pengalaman pribadi atau seperti apa ya? Kita nggak tahu. Iya. Oke, jadi desain Allah kepada manusia itu memang menikah. Ketika Allah menciptakan manusia laki-laki, Allah menciptakan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Itu desainnya Allah. Jadi artinya desain umum Allah tentang manusia itu akan menikah. Tetapi ada kemungkinan tidak menikah. Apakah ada? Ada. Gitu. Nah, apa kemungkinan kok ada seseorang yang tidak menikah? Pertama, karena memang dia punya persoalan, ya, persoalan bisa secara fisik, ya, masalah organ-organ tubuh, kesehatan, tapi juga masalah psikis. Ya, ada orang dengan persoalan psikologis yang memang tidak memungkinkan untuk dia menikah. Ini catatan khusus ini. Ini bukan desain umumnya yang menikah tadi. Atau ada lagi begini, orang memiliki keyakinan di hadapan Tuhan bahwa dia harus melakukan satu panggilan khusus, tanggung jawab pelayanan khusus misalkan. Ya, panggilan itu tugas-tugas untuk tugas bagi kerajaan Allah. Wah, ini. Jadi tugas tertentu yang memang itu akan efektif ketika orang ini tidak menikah. Tetapi ini sangat-sangat khusus, saya katakan sekali lagi ya, ini sangat-sangat khusus. Gitu. Jadi ada kemungkinan tidak menikah? Ya, ada. Tetapi desain secara umum tidak. Allah mendesain manusia itu menikah. Tetapi hati-hati. Karena ada orang memutuskan tidak menikah, itu alasannya bukan karena yang tadi-tadi itu. Tapi orang memutuskan tidak menikah karena patah hati. Ini pas mungkin, kayaknya pas ini ya. Atau orang memutuskan tidak menikah karena dia terluka.
Nah, ini tidak tepat. Ya, patah hati, terluka, trauma. Ya, trauma. Nah, itu harus diselesaikan. Gitu. Dan penyelesaiannya tentu bukan secara secara instan itu memutuskan, ya saya nggak usah menikah. Semua wanita sama saja. Wah, tidak demikian. Tidak seperti Semua pria itu jahat, gitu. Tidak. Oke. Nah, kira-kira gitu. Semoga menjawab pertanyaan Mas Hugo. Hugo, menjawab pergumulannya, tetap semangat. Tapi siapa tahu memang tidak menikah. Menikah ya? Oke, selanjutnya apakah ada? Oh ya, ada penanya dari Anas, silahkan. Perkenalkan, saya Anastasia, mau bertanya gimana Mas kalau ada kasus nikah beda agama? Pertanyaannya menarik nih. Wah, ya betul sekali. Ini realita yang sering terjadi ya di antara anak-anak muda, apalagi anak-anak muda Kristen nih. Tuh, karena mungkin komunitasnya memang tidak terlalu banyak. Tuh. Dan saya bisa katakan demikian, terutama ini bagi cewek. Mau bagaimanapun, cewek mana ini? Langsung merasa dirinya ya. Langsung. Karena apa? Cewek itu kalau kita hitung ya populasinya dimanapun itu banyak. pasti lebih banyak daripada cowok. Nah, cowok kalian bisa memilih A, B, C, D, E dan seterusnya. Tetapi cewek pilihannya terbatas. Gitu. Nah, itu menjadi beban, menjadi persoalan tersendiri. Makanya akhirnya orang kadang memilih untuk oke lah pacaran dengan atau menikah akhirnya dengan jalanin aja gitu. Nah, tetapi mau bagaimanapun juga Allah tidak pernah mendesain seperti itu pernikahan. Karena tadi dikatakan pernikahan ini adalah penolong yang sepadan dengan pasangan yang seimbang. Kenapa? Karena ketika itu nekat dilakukan, bisakah? Oh bisa. Mungkin ada banyak orang juga yang menikah dengan beda keyakinan demikian, lalu nampaknya baik-baik saja. Tetapi sebenarnya ada hal yang paling mendasar, hal yang sangat besar, yang itu perbedaannya itu tidak bisa disatukan. Apa? Perbedaan keyakinan. Keyakinan, tata nilai, iman kepada Tuhan itu kan hal yang paling utama dalam hidup kita. Iya. Dasar itu. Dasar hidup. Itu akan mempengaruhi banyak hal. Mempengaruhi bagaimana beribadah. Iya. Bayangkan nanti beribadahnya berbeda. Bagaimana nanti bersikap terhadap uang misalkan. Bagaimana bersikap ketika mengasuh anak. Nah, nanti anaknya kira-kira mau ikut siapa? Nah, ini jadi persoalan. Akan jadi persoalan. Jadi kalaupun misalkan itu bisa dijalani, ya iya memang bisa dijalani. Tetapi itu bukan desain Allah. Saya kasih ilustrasi deh. Dana. HP ini fungsinya untuk alat komunikasi ya. Tetapi bisakah HP ini saya pakai untuk ganjel pintu? Bisa tentunya ya. Tapi ini tidak sesuai desainnya. Nah, kira-kira demikian. Kira-kira menjawab? Semoga menjawab ya, Anas. Wah, ini menarik sekali topiknya ya. Karena kita tentunya ya, walaupun kita ini masih anak-anak muda, masih remaja, pemuda, tapi saya kita juga masih muda. Oh iya, masih muda ini, masih muda. Masih penting sekali kita tuh tahu gitu ya. Tahu mengenai tentang hal pasangan hidup. Walaupun kita masih dini, nggak apa-apa. Kita perlu tahu dari sekarang dasar dari kehidupan kita tuh seperti apa dan nantinya tuh kita akan bersama dengan siapa. Karena itu seumur hidup ya Kak ya. Betul. Jadi nggak bisa kita tuh memilih dengan asal gitu. Ya. Oke. Kesimpulan dari sesi pertama ini tentang kepada siapa cinta kita akan berlabuh. Yang pertama yaitu terkait dengan suami istri tadi, membahas tentang suami istri, tentang perjanjian. Bagaimana adanya ikatan perjanjian antara suami dan istri dan harus menjaga kesetiaan. Betul. Dan yang kedua dengan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan sendiri yaitu sepadan itu seimbang. Kita bersama dengan orang yang sama-sama percaya. Dan tujuannya sendiri yaitu adanya kemandirian. Kemandirian yang bisa dibilang seorang laki-laki dan akan bersama istrinya nanti otomatis dalam hal apapun mereka harus sudah mandiri, sudah mantap, sudah matang ya Kak. Ya, betul. Dan tentang menghasilkan keturunan ilahi.
Di situ sendiri Tuhan ingin kita melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan pastinya ya. Dan itu menjadi tanggung jawab antara suami dan istri. Selanjutnya dengan terkait tentang relasi suami istri. Suami sendiri adalah sebagai kepala keluarga seperti Kristus menjadi kepala jemaat. Mengasihi istri sama seperti Kristus sendiri mengasihi jemaat, bahkan mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi dalam konteks ini istri pun juga tunduk ataupun taat kepada suaminya seperti kita jemaat tunduk kepada Kristus, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita menutup acara sesi pada siang hari ini, kita mau yel-yel lagi nih. Siap ya semuanya? Ya. Talk show teman hidup, cintanya aku, Sarangyo. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk partisipasinya. Kita akan kembali berjumpa lagi di sesi kedua. Oh, tapi jangan lupa ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kalau perlu nyalain loncengnya. Oke, terima kasih semuanya. Shalom. Halo.